Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat-sahabatku di mana saja berada, alhamdulillah kita jumpa lagi. Saya berada di salah satu warkop atau kafe di Makassar. Saya tidak sebut alamatnya ini karena tidak bayar, Pak. Banyak SMS yang masuk tentang yang viral akhir-akhir ini tentang pelakor. Pelakor itu kepanjangannya pengganggu laki orang. Lawannya ada namanya senior, senang istri orang. Bagaimana hukumnya? Kebetulan ada yang lagi viral tentang seorang public figure yang dulu sangat digandrungi oleh milenial dengan lagu-lagu religinya, tapi kita tidak fokus ke situ. Saya fokus memang ke persoalan pelakor, karena pelakor ini sangat erat kaitannya dengan selingkuh. Kalau selingkuh itu masih biasa, ini selingkuh. Apa itu pelakor? Jadi pelakor itu perempuan, perbuatan perempuan yang mengganggu lakinya orang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis pernah bersabda bahwa bukanlah bahagian dariku, ya, bukan umatku. Jadi Nabi tidak mengakui kita sebagai umatnya, bukan umatku orang yang melakukan penipuan terhadap istrinya atau suaminya, atau melakukan penipuan terhadap istri orang supaya benci suaminya, atau suami orang supaya benci istrinya. Dan itu perbuatan yang sangat-sangat terlaknat dalam agama. Allah melaknat. Kenapa? Pernikahan ini adalah ikatan suci. Seorang suami menikah dengan perempuan itu luar biasa. Dari yang sebelumnya haram menjadi halal. Orang kalau baku gonceng laki-laki perempuan berpelukan itu haram. Berduaan di tempat yang sunyi haram. Tapi begitu sudah menikah justru ditanya kalau dia tidak goncengan. Suami istri jalan baru tidak gandeng tangan, itu dipertanyakan, ada apa ini? Itu kalau sudah menikah. Jadi pernikahan itu memuliakan manusia, mengangkat derajat manusia. Yang awalnya hina menjadi mulia, yang awalnya haram menjadi halal. Sehingga ketika ada orang yang dengan perbuatannya mengganggu keutuhan rumah tangga seseorang, berarti dia mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ujung-ujungnya pelakor adalah ke praktek perselingkuhan. Apa itu selingkuh? Selingkuh ini bahasa keren. Sebenarnya kasarnya selingkuh itu adalah zina. Kenapa? Sudah punya istri, terus dia bersenang-senang dengan perempuan yang lain. Atau sudah punya suami, tapi bersenang-senang dengan laki-laki yang lain. Ini perbuatan yang dilaknat. Kata Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan cara yang paling buruk. Dalam Al-Quran surat An-Nur, ya, Az-zaniyatu waz-zani, penzina laki-laki dan penzina perempuan, maka deralah dia dengan 100 kali cambukan. Itu bagi laki-laki perempuan yang masih bujangan, namanya ghairu muhsan. Tapi kalau dia sudah menikah, sudah muhsan, bukan lagi diderah, tetapi
dirajam, ya, dirajam, ditanam sedalam leher, kemudian dilempari batu sampai mati. Cuma yang berhak memutuskan seseorang itu dirajam karena selingkuh adalah pengadilan, hakim atau pemerintah. Tidak boleh massah. Nah, kita kembali lagi. Jadi pelakor ini adalah perbuatan yang sangat dilaknat oleh Allah, karena gara-gara perbuatannya bisa merusak rumah tangga seseorang. Karena itu kalau ada yang bercita-cita jadi pelakor, berhentilah. Itu cita-cita yang kurang bagus itu. Berhentilah jadi pelakor, berhentilah jadi senior, senang bini orang. Ya. Kalau saya suka dengan seseorang dulu waktu sekolah, kemudian karena takdir bukan jodoh, saya menikah dengan orang lain, dia menikah dengan orang lain, tidak usah berimajinasi lagi bilang seandainya saya suaminya, tidak usah berimajinasi lagi bilang seandainya saya istrinya, tidak usah. Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran, kadang-kadang ada yang kita senangi padahal itu tidak baik bagi kita. Kadang-kadang ada yang kita tidak senangi padahal itulah yang terbaik untuk kita. Jadi sesungguhnya menyenangi suami orang atau menyenangi istri orang, sesungguhnya itu hanyalah godaan nafsu, bujukan iblis, setan, yang tujuannya hanya mau menghancurkan rumah tangga, hanya mau bikin kerusakan, dan akan menggiring kita jatuh ke lembah yang sangat nista. Jadi sekali lagi, ayo, tidak bicara kepada oknumnya, siapapun, karena kegiatan pelakor ini bukan kegiatan yang baru, bukan kejadian baru. Dari dulu ada laki-laki yang suka ganggu bini orang, ada perempuan yang suka ganggu suami orang, ada juga tindakan sangat berbahaya. Perempuan ketemu dengan istri orang, baru dia cerita keburukan suaminya. Suaminya orang dicerita kepada istrinya, istrinya ini orang dicerita keburukannya, sehingga sang istri jadi benci suaminya. Ujung-ujungnya dia masuk di tikungan. Nah, ini kira-kira begitu langkah-langkahnya para pelakor. Berhentilah, dan wahai para suami, sayangilah istrinya. Kalau sudah punya istri, jangan lagi cari istri yang lain. Apa yang ada sama orang, ada semua jadi istri tak. Coba periksa satu-satu. Apa yang dimiliki itu orang. Paling bedanya beda tipis. Yang di luar beratnya 38, di rumah 83. Cuma tak balik itu tulisannya. Satu langsing, satu lebar ke samping. Cuma mirip-mirip lah. Ya, jadi jangan lagi lirik-lirik. Yang jelas di rumah lebih berbobot daripada di luar, karena di rumah bobotnya lebih. Jadi berhentilah melirik-lirik wanita yang lain, wahai yang punya istri. Nah, ibu-ibu yang sudah punya suami termasuk dilaknat oleh Allah memikirkan laki-laki yang lain dengan tujuan yang negatif. Jangan pikir, jangan menghayalkan yang lain, itu godaan nafsu. Itu godaan setan yang akan menghancurkan rumah tangga. Ingat, sekali rumah tangga kita hancur, sulit untuk memperbaikinya. Sekali rumah tangga kita terpuruk, sulit untuk membangun kembali. Maka jagalah kepercayaan masing-masing. Istri jaga kepercayaan suami, suami jaga kepercayaan istri. Mudah-mudahan dari kejadian ini, insya Allah kita mengambil pelajaran. Kembalilah ke rumah, ya bahasa Bugisnya back to home. Pulanglah ke rumah, bangun rumah tangga dengan baik. Di rumah ada istri kita, ada anak-anak kita yang menanti kita dengan kasih sayang. Di rumah ada suami kita, ada anak-anak kita yang menanti belayan kasih sayang sang bunda. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak salah mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.